Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis dari Monex Investindo Futures, Vicky Amarnani. Selamat pagi, Mas Vicky. Inflasi dan indeks manufaktur Indonesia sekarang membaik meski inflasi menunjukkan adanya kenaikan harga. Namun sejumlah komoditas seperti emas justru ini terus-terusan mengalami penurunan. Bagaimana pergerakan emas untuk hari ini? Ya, selamat pagi. Kalau kita lihat inflasi Indonesia untuk bulan November meningkat 0,28% dibandingin tahun lalu 0,14% waktu bulan November 2019. Jadi dari situ ada peningkatan, juga dari Oktober ada peningkatan. Kalau dilihat secara keseluruhan komoditi yang naik, yang lain seperti minyak, kopi, CPO naik, tapi emas justru mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat dari tahun ini emas masih udah meningkat 20%. Waktu itu ada rally yang kuat sampai level $2.080. Setelah itu memang ada koreksi 15% ke level sekitar $1.365. Tapi menurut saya ini terjadi karena berita vaksin pemilu Amerika Serikat sudah terlewat. Jadi gold emas sebagai safe haven demand-nya turun, mengalami koreksi. Tapi itu justru jadi peluang sebenarnya untuk koleksi emas. Karena dengan suku bunga Amerika Serikat masih 0%, kita melihat pelan-pelan inflasi akan meningkat dan orang lagi sekarang minat kepada aset risiko, dan sekarang untuk taruh deposito di Amerika juga nggak dapat apa-apa. Ini justru sangat suportif untuk emas. Ya. Baik, jadi peluang untuk investasi justru ya, justru jangan dijual, bahwa ini investasi untuk jadi jangka panjang. Jadi karena sementara menurun itu yang membuat koreksi, tapi faktor-faktor yang utama seperti high inflation, low interest rate, utang dunia yang sangat besar akan dukung emas. Ya. Baik. Tapi ini kalau bicara emas, emas batangan ya, bukan emas yang dipakai untuk cincin, kalung. Jangan ya, kalau emas perhiasan itu kan hilang fee besar di desain. Gitu. Jadi kalau nggak koin atau pas batangan. Harus batangan ya. Oke, jadi prediksi Anda hingga akhir tahun untuk emas seperti apa? Saya masih lihat emas meningkat walaupun sekarang udah masuk bulan Desember. Saya masih lihat dia berpotensi untuk ke angka 2.000 sampai $2.100. Mungkin nggak akhir tahun ini, di kuartal pertama, tapi ini level yang menarik menurut saya. Baik, sekarang kalau kita bicara di pasar global, Jerome Powell mengatakan The Fed tidak akan meningkatkan tingkat suku bunga hingga terjadi inflasi. Apakah pernyataan itu seperti apa dampaknya ke bursa berjangka? Menurut saya dengan suku bunga rendah, dan sekarang pandemik udah mendingan, ekspektasi GDP Indonesia akan meningkat di atas 5% untuk tahun 2021, itu akan support harga komoditi. Dengan suku bunga rendah, itu hanya alternatif mereka untuk dukung ekonomi secara global. Jadi itu malah akan support harga komoditi dan sambil ada kenaikan inflasi yang masih terkontrol. Suku bunga Indonesia juga masih 3,75%, masih sesuai dengan inflasinya, masih akan support harga komoditi terutama CPO dan kopi. Baik, terkait dengan Gubernur DKI Jakarta dan juga Wagub yang positif COVID, apakah memang efek corona ini masih terus menyelimuti pergerakan di bursa berjangka? Setahu saya maksudnya Gubernur Anies positif tapi tidak ada gejala, maksudnya baik-baik saja. Waktu Donald Trump juga pernah dan jadi oke. Menurut saya itu asal situasinya terkontrol tidak akan dampak ke pasarnya. Baik, kita sudah bicara emas, sekarang kita ke CPO. Bagaimana pergerakannya untuk hari ini? Kalau harganya masih terus bagus ya CPO? Ya, CPO mungkin dari level tertinggi ada koreksi sedikit, tapi dengan perkembangan harga komoditi naik, ada inflasi sedikit di Indonesia, perkembangan positif untuk biodiesel yang akan membuat demand untuk CPO juga meningkat. Saya masih positif, tapi karena sudah ada rally yang kuat, mungkin bisa ada koreksi biasa profit taking. Jadi kalau pada saat koreksi sekitar 5-10% itu sehat juga ya. Jadi saran Anda apa untuk investor CPO? Untuk saya sekarang mungkin sekarang pada saat ini tergantung kalau kita ikutin technical trading, kalau trading berdasarkan momentum tergantung indikatornya. Tapi kalau misalnya secara long term, menurut saya bisa menunggu koreksi sedikit dulu ya. Menunggu apa? Menunggu koreksi ya. Oh, menunggu koreksi, baik. Menunggu koreksi ya. Jadi karena kita lihat setiap aset itu kalau ada rally yang kuat, biasanya ada koreksi seperti emas juga naik sekitar 30 lebih persen, ada koreksi 15% juga. Ya. Bagaimana dengan kopi? Untuk kopi saya masih positif maksudnya untuk kopi justru pada level sekarang juga menurut saya masih akan meningkat
akibat demand untuk kopi, pandemik terkontrol, mulai normal. Kemarin ada berita dari UK, mereka sudah konfirmasi vaksin dari Pfizer. Jadi itu semua dukung positif dan masih positif untuk harga kopi. Ya, untuk itu saran Anda lebih baik jangka pendek, menengah, atau panjang? Bisa jangka pendek dengan maksudnya trading plan yang jelas, atau jangka panjang juga positif. Jadi kalau untuk jangka panjang saya positif, kalau untuk jangka pendek ya tergantung technical trading juga boleh, karena volatilitas tinggi di pasar komoditi itu mendukung short term trading juga. Baik, terima kasih Mas Vicky atas informasi Anda pagi ini. Thank you. Demikian tadi pemirsa analis dari Monex Investindo Futures, Vicky Amarnani.